Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Amin Semampir, Surabaya. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah karya Syekh Abu Islam Saleh bin Toha. Beliau salah seorang murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita telah sampai pada bab Muhammad ibn Maslama radhiyallahu an. Jadi kisah sahabat yang akan kita pelajari bersama adalah seorang sahabat Nabi yang namanya sama dengan namanya Nabi, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau min kibar ashabi Rasulillah, termasuk pembesar sahabat Rasulullah. Sering mendapatkan tugas-tugas genting, sering mendapatkan misi-misi yang sulit dan sering berhasil. Beliau adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, termasuk sahabat pilihan dari kalangan Ansar. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat secara umum dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Ada di antara orang-orang beriman orang-orang yang jujur dengan apa yang ia janjikan kepada Allah, dengan apa yang sudah dia buat berjanji kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, sebagian di antara mereka ada yang gugur di medan perang. Faminhum man yantadir, dan ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengganti perjanjiannya. Haula'i ar-rijal hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya berjuang membela agamanya. Man ahabbahum wa salaka sabilahum sa'ida fid dunya wal akhirah. Barang siapa mencintai sahabat dan meniti jalannya sahabat, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Kita nggak mungkin jadi muhajirin, nggak mungkin jadi ansar. Jatah kita yang nomor 3. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berhenti sebagaimana mereka berhenti, berjalan sebagaimana mereka berjalan. Apa kata Allah? Orang yang mengikuti ini radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah sebagai Tuhannya. Dan sebaliknya Allah mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalannya sahabat. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata baginya jalan petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti
jalan selain jalannya orang yang beriman. Coba, ketika ayat ini turun, barang siapa yang menentang Rasul sesudah nyata jalan petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman ketika turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masyira. Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi mencintai sahabat itu agama. Mempelajari tentang sahabat agama. Makanya tidak heran kalau kita lihat dalam kutubul akidah, dalam kitab-kitab akidah selalu diselipkan bab sahabat. Karena orang itu manhajnya, akidahnya lurus apa enggak, bisa diketahui bagaimana dia dalam bersikap kepada para sahabat. Ya. Kalau kita lihat Lum'atul I'tiqad, Aqidah Wasitiyah, Aqidah Thahawiyah, ya, dan kitab-kitabnya para ulama Syarhus Sunnah, Ushulus Sunnah, selalu di situ dibahas sahabat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana, pondasi sunnah menurut kami yang nomor pertama yang diletakkan oleh beliau adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran sahabat, ditaruh nomor pertama sama Imam Ahmad. Ya, makanya kita harus selalu senang dengan mengenal sahabat, meniti jalannya para sahabat. Tayyib, kita sekarang akan berbicara tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, min kibar ashabi Rasulillah, termasuk pembesar sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad ibn Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Siapa beliau itu? Huwa Muhammad ibn Maslamah ibn Khalid ibn Adi ibn Majda'ah. Beliau adalah Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin Adi bin Majda'ah. Kunia beliau, sebagian mengatakan Abu Abdillah, sebagian mengatakan Abu Abdirrahman. Beliau adalah Al-Ansari, orang Ansor. Al-Ausi, dari suku Aus. Sering saya sampaikan bahwa Al-Ansar itu ada dua suku besar, Al-Aus wal Khazraj. Syahida Badran, beliau termasuk Badriyun yang pernah ikut perang Badar. Dan Rasulullah sudah mengatakan kepada orang-orang yang sudah pernah ikut perang Badar, la'allallah yakul, bisa jadi Allah berkata kepada mereka, if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian wahai orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Qad ghafartu lakum, aku ampuni dosa kalian. Qad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni dosa kalian. Masih ingat ada seorang sahabat ya yang melakukan kesalahan fatal. Siapa namanya? Ibnu Abi Balta'ah. Masih ingat? Ibnu Abi Balta'ah pernah membocorkan rahasia kota Madinah, disampaikan ke Makkah, kafir Quraisy. Kesalahan fatal. Ya, menunjuk seorang kurir wanita tua, dikasih surat, disuruh ngasihkan ke Makkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, wahai Zubair, segera kau susul, ada seorang wanita tua membawa surat dari kota Madinah hendak dibawa ke Mekah, membocorkan rahasia kita. Dikejar sama Ali sama Zubair sampai ketemu ada wanita tersebut. Maka Ali dan Zubair mengatakan, mana surat yang kau bawa dari Madinah ke Mekah itu? Lah, saya enggak bawa surat. Kata Ali dan Zubair, imma kau kasihkan surat itu, imma kami suruh kau telanjang, suruh kami akan geledah kau. Karena enggak mungkin Rasulullah itu apa? Berbohong. Akhirnya dikasihkan, dibawa ke Rasul, dibuka, ternyata itu surat dari kota Madinah dibawa ke Mekah, membocorkan rahasia kota Madinah. Ditulis di bawahnya Ibnu Abi Balta'ah, sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Namanya Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Namanya Hatib, jangan lupa ya, namanya Hatib. Sahabat mulia ini. Maka dipanggil, "Ma hadza ya Hatib? Ya Hatib, apa ini kok ada surat seperti ini?"
Apakah engkau ingin mengkhianati kami? Seakan-akan gitu Rasulullah. Kok ada surat seperti ini? Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu faqad nafaqa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah, biarkan saya penggal kepala orang munafik ini. Beliau itu muhajirin loh, bukan ansor. Siapa namanya? Gak mungkin muhajirin munafik itu gak mungkin. Gak mungkin orang Mekah itu munafik, gak mungkin. Orang Mekah itu cuma dua pilihan. Kalau nggak gelap, ya terang. Kalau nggak putih, ya hitam. Kalau nggak pengikutnya Muhammad SAW, ya pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab. Jelas? Nggak mungkin orang Mekah munafik. Kalau munafik apa yang dia sulit-sulit hijrah sampai capek-capek kayak gitu? Paham ya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, Umar ini saking hironya tinggi gitu loh maksudnya. Da'ni ya Rasulullah adribu unuqahu. Sudah ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang munafik ini. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, fa innahu badriyun. Dia ini pernah ikut perang Badr. Kesalahan fatal enggak itu? Oh fatal. Seandainya dalam dunia militer ada salah satu tentara membocorkan rahasia, dihukum apa kira-kira? Bunuh. Kesalahan fatal, spionase, betul ya? Ternyata Hatib melakukan itu karena ada alasannya. Karena dia punya keluarga di Makkah, khawatir keluarganya diapakan? Disiksa dan seterusnya. Shadaqah Hatib. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Umar, dia pernah ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada orang yang pernah ikut perang Badar, kerjakan apa saja, aku ampuni dosa kalian. Dan salah satu yang ikut perang Badar adalah siapa? Yang sekarang kita pelajari, Muhammad bin Maslamah. Maksud saya begini, kalau Hatib pernah dalam tanda kutip ya melakukan kesalahan besar seperti itu aja diampuni Allah, apalagi yang tidak melakukan kesalahan besar. Tapi Hatib mulia, itu bukan celaan, karena Rasulullah sudah mengatakan dimaafkan, ya dimaafkan. Kita nggak boleh menganggap itu adalah kelemahannya siapa? Hatib. Bahkan Hatib melakukan itu juga karena apa? Karena ada hal-hal. Dan beliau Hatib adalah seorang delegasi Islam, ditugaskan Nabi membawa surat ke Raja Mesir. Hatib ini banyak keutamaannya juga. Tapi kita nggak sedang membahas Hatib, bahas siapa? Muhammad bin Maslam. Badriun, pernah ikut perang Badr dan keutamaannya luar biasa itu. Orang yang ikut perang Badr sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, ya Allah, kalau kau kalahkan kelompok yang kecil ini, kau gak akan diapakan? Disembah lagi. Dan salah satu kelompok kecil yang ikut itu Muhammad bin Maslamah. Wa syahidal masyahid ma'a Rasulillah. Beliau mengikuti peperangan demi peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya pinter dalam menyusun strategi, misi-misi khusus. Kopassus lah kalau zaman sekarang. Yaitu dia, beliau ini. Ya. Wa hadithuna an Muhammad ibn Maslamah sayakunu min manaqibihi wa mawaqifihi. Yang akan kita pelajari tentang beliau dua, manaqib sama mawaqif. Manaqib berarti keutamaan, mawaqif berarti sikap-sikap kepahlawanan. Yang pertama manaqib, keutamaan beliau. Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu min Hiratil Ansar. Ya. Keutamaan Muhammad bin Maslamah yang pertama, beliau adalah termasuk sahabat Ansor pilihan, termasuk pilihan dari kalangan sahabat Ansor. Waqad athnallahu fi kitabi alal Ansar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansor di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Salah satunya adalah, perhatikan bagaimana Allah memuji orang Ansor. Surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Perhatikan, Allah memuji Ansor. Allah turunkan ayat dari langit tingkat 7 untuk memuji generasi yang namanya Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan memiliki keimanan sebelum datang saudaranya yang muhajirin hijrah kepada mereka.
Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini mencintai saudara-saudaranya yang hijrah kepadanya. Siapa itu? Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Dan orang-orang yang memiliki, yang tinggal di kota Madinah ini, yaitu orang Ansor, wala yajiduna fi sudurim haja. Mereka tidak menjumpai dalam dada-dada mereka hajatan, keinginan atas apa yang mereka berikan. Jadi orang Ansor ini memberikan sesuatu ke Muhajirin. Mereka tidak menjumpai dalam dada-dada mereka hajat, keinginan kepada harta yang sudah dikasihkan kepada orang Muhajirin. Masih ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf sama Rabi'? Ketika datang, wahai Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan paruh hartaku jadi dua, separuh untukku, separuh untukmu. Bukankah begitu? Dan aku adalah seorang yang memiliki beberapa istri. Lihatlah salah satu dari istriku, siapa yang paling menarik hatimu. Bayangkan. Bukan iki sing ini sing tak senengi, iki sing gak sepiro tak senengi, sing gak sepiro tak senengi tak cerai saja. Enggak. Lihatlah siapa dari istriku yang paling menarik hatimu, akan saya ceraikan. Kalau selesai masa iddahnya, nikahilah. Apakah ada generasi seperti ini terulang lagi? Demi Allah, tidak ada. Kertas sejarah tidak akan pernah mencatat, dan pena sejarah tidak akan pernah menggoreskan cerita tentang generasi sehebat generasi Muhajirin. Dan tidak akan pernah, tidak akan ada. Sejarah tidak akan berulang, karena Allah sudah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik, nggak akan ada lagi. Dan apakah Anda mengira Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya sudahlah, nggak apa-apa kalau dipaksa? Enggak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan aku jalan ke pasar. Yang satu sangat murah hati, yang satu punya izzah. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Lah ini orang dipuji oleh Allah, wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Orang-orang Ansor tidak menjumpai dalam dada mereka hajat, keinginan terhadap apa yang sudah diberikan kepada saudaranya Muhajirin. Kalau sudah dikasihkan, terus gak diiling-iling, gak dipikir kenapa kemarin saya kasih. Enggak. Gak diingini lagi sudah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabatnya Muhajirin daripada mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa. Meskipun orang Ansor itu dalam dirinya ada kekurangan, meskipun dia itu butuh sebenarnya, tapi karena cintanya sama orang Muhajirin, dikasihkan sama orang Muhajirin. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, maka sungguhnya dialah termasuk orang yang beruntung. Wa sammallahu azza wa jalla al-ansara ansara. Dan Allah telah menamai sahabat yang ada di kota Madinah dengan Ansor. Nama Ansor bukan dari Nabi, nama Ansor bukan dari para sahabat Ansor sendiri. Kami menolong Nabi, maka kami memberi nama untuk diri kita sendiri, kita adalah Ansor. Tidak. Tapi kata-kata Ansor itu kata syar'i yang Allah turunkan dari langit, nama yang Allah menamainya dengannya. Bukan orang yang menamai, Allah sendiri yang menamainya. Bukankah dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi Allah mengatakan bagaimana? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ansor ini nama yang Allah turunkan dari langit. Ya. Qala rajulun li Anas bin Malik, seorang laki-laki berkata kepada Anas bin Malik, araita ismal ansar kuntum tusammuna bi am sammakumullah. Wahai Anas, bagaimana pendapatmu tentang nama Al-Ansor? Apakah nama ini kalian menamai diri kalian dengan nama Ansor, ataukah Allah yang menamai kalian dengan nama Ansor? Maka dijawab sama Anas, bal sammanallah, justru Allah lah yang menamai kami dengan Al-Ansor. Wa athna Rasulullah fi sunnati al-ansor, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji kaum Ansor, dan di antara pembesar orang Ansor itu
adalah Muhammad bin Maslamah. Semua kebaikan yang Rasulullah sebutkan tentang Ansor, maka di situ ada Muhammad bin Maslamah. Paham? Masih ingat nggak kisahnya waktu setelah perang Hunain? Masih ingat kisah yang kurang lebih, saya nggak membaca teksnya karena itu hadis panjang, intinya saja. Masih ingat nggak antum setelah perang Hunain, perang pertama yang diikuti oleh Muhajirin, Ansor plus orang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam semua. Karena perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Masih ingat kan? Kaum muslimin tumpah ruah sampai ada orang yang ngomong kita nggak akan kalah lagi. Karena nggak ada kafir Quraisy lagi, yang ada Muslim Quraisy. Masih ingat kisah itu? Mereka ikut perang Hunain, ya, yang dulu memusuhi Nabi sudah masuk Islam semuanya. Intinya di situ Abu Sufyan ikut perang. Yang biasanya Abu Sufyan kan selalu memusuhi Nabi kan, sudah ikut perang bersama Nabi, membela Nabi. Waktu perang Hunain itu orang kafir Quraisy yang mu'allaf qulubuhum itu yang baru-baru masuk Islam ini, ketika perang Hunain selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin sebelumnya tertati-tati hampir kalah, porak-poranda, lari, tapi akhirnya dimenangkan Allah. Maka di antara ghanimah rampasan perang itu lembah itu penuh dengan unta. Satu lembah itu penuh unta, penuh kambing, penuh domba. Orang-orang Quraisy mengatakan, ya Rasulullah, saya minta ini. Dikasih Abu Sufyan, dikasih Nabi 100 unta. Ya Rasulullah, anakku Muawiyah belum dapat, dikasih 100 unta. Anakku lagi satunya Yazid belum dapat ya Rasulullah. Ini bukan Yazid anaknya Muawiyah loh ya, Yazid anaknya Abu Sufyan. Yazid ya Rasul, dikasih lagi 100 unta. Berapa itu sudah? 3. Ada Hakim bin Khizam mengatakan, ya Rasulullah, unta, dikasih 100 unta, 100 unta, dikasih 100 unta, dikasih 100 unta. Dibagi-bagikan ke orang Mekah, 100 unta, 100 unta. Orang Ansor tidak dapat sama sekali. Ekornya saja gak dapat. Gak dapat. Sahabat-sahabat Ansor melihat Rasulullah membagi dengan royal. Semua kambing-kambing, unta-unta digiring oleh orang-orang Quraisy menuju Makkah. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Sedih orang Ansor. Sampai di kalangan Ansor mengatakan Rasulullah sudah menemui kaumnya. Rasulullah melupakan kita. Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Kaumnya itu siapa maksudnya? Quraisy itu semuanya keluarganya Nabi. Wa andir ashiratakal akrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Maksudnya Quraisy semua itu. Rasulullah naik Bukit Sofa itu loh, yang dulu panggil. Rasulullah sudah menemui kaumnya. Kaum adalah saudaranya bapak. Kaum adalah saudaranya bapak. Keluarganya bapak. Bahkan dulu saya terangkan kan, hanya satu nabi yang gak pernah mengatakan ya qaumi. Semua mengatakan ya qaumi, ya qaumi, kecuali satu nabi gak mengatakan ya qaumi. Kalau Musa kan wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya ya qaumi, wahai kaumku. Betul apa enggak? Tapi kalau Nabi Isa enggak pernah ngomong gitu. Nabi Isa mengatakan ya bani Israil, ya bani Israil, wahai bani Israil. Kenapa? Karena Nabi Isa enggak punya bapak. Makanya Nabi Isa kalau manggil Israil itu, Nabi Isa alaihissalam kalau manggil bani Israil enggak mengatakan seperti ini wahai kaumku, enggak, tapi wahai bani Israil. Tapi kalau Musa manggil Bani Israel, ya qaumi, wahai kaumku. Karena Nabi Isa nggak punya bapak. Kalau nggak punya bapak, nggak punya akribaul ab, nggak punya. Kembali ke materi. Sahabat-sahabat Ansor ini sedih berduka karena Rasulullah kok begitu, kok lupa sama kita. Itu orang-orang Quraisy dikasih unta semuanya. Sedih mereka mengatakan Rasulullah sudah bertemu kaumnya, melupakan kita. Akhirnya ada seorang perwakilan Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sudah kita ceritakan dulu, sahabat yang paling pecemburu, masih ingat? Sampai nggak ada sahabat lain yang berani menikahi jandanya, masih ingat? Sudah saya sampaikan dulu. Sahabat yang pecemburu. Ini ketuanya Ansor, hampir dibaiat oleh orang Ansor setelah wafatnya Rasulullah. Terus Umar nggak setuju, itu loh ceritanya. Sa'ad bin Ubadah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku menjumpai dalam dirinya sesuatu tentang dirimu. Ada kasak kusuk tentangmu, bahwa engkau bertemu dengan kaummu, kau melupakan Al-Ansor. Tidak dikasih apa-apa orang Ansor.
Maka Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan semua orang-orang Ansor untukku. Maka seluruh orang-orang Ansor dikumpulkan sama Sa'ad bin Ubadah. Dikumpulkan, akhirnya ada orang Muhajirin yang ikut kumpul. Kata Rasulullah, Muhajirin tidak boleh ikut, khusus orang Ansor. Maka ketika orang-orang Ansor itu kumpul semuanya, maka Rasulullah SAW bersabda, wahai orang Ansor, berita apa yang aku terdengar dari diri kalian. Ini fima makna ya, secara makna bukan secara teks. Wahai orang Ansor, apa kasak kusuk yang aku dengar dari kalian? Aku mendengar kalian mengeluhkan karena aku memberikan sesuatu kepada orang-orang Quraisy, tidak memberimu sesuatu apapun. Bukankah begitu wahai orang-orang Ansor? Mereka diam semuanya orang Ansor. Wahai orang-orang Ansor, bukankah diri kalian dulu orang-orang yang tersesat? Kemudian aku datang kepada kalian dan Allah memberikan petunjuk melalui tanganku. Bukankah kalian dulu orang yang sangat bermusuhan, saling bunuh-membunuh? Kemudian aku di tengah kalian, akhirnya kalian damai bersaudara. Bukankah kalian dulu hampir masuk neraka, kemudian aku datang, Allah memberi hidayah kepada kalian? Jawablah wahai orang Ansor. Diam semua sahabat. Kata Rasulullah SAW, ajibu ya Ansor, jawablah ya Ansor. Maka orang sahabat Ansor mengatakan, bagaimana kami menjawabmu ya Rasulullah? Memang itu keadaannya. Kami dulu tersesat, kami dulu bunuh-membunuh. Kau adalah sebaik-baik pemberian. Jawablah wahai Ansor, demi Allah seandainya engkau menjawabnya, niscaya kalian benar dan dibenarkan. Jawablah wahai orang Ansor, wahai Muhammad, kamu dulu orang yang terusir dari Makkah, maka kamilah yang menolongmu. Wahai Muhammad, dulu kamu gak punya rumah, kamilah orang Ansor yang menaungimu. Wahai Muhammad, dulu tidak ada yang menolong dakwamu, kami orang Ansor yang menolong dakwamu. Katakan seperti itu wahai orang Ansor kepadaku. Seandainya kalian berkata seperti itu, demi Allah kalian benar dan kalian dibenarkan. Tetapi wahai Ansor, tidakkah kalian ridho orang-orang yang baru masuk Islam ini pulang ke rumahnya membawa unta, domba, lalu kalian pulang ke kota Madinah bersama Rasulullah? Tidakkah kalian ridho seperti itu? Sesungguhnya aku mengandalkan unta-unta dan kambing-kambing untuk menguatkan keislamannya mereka, sedangkan aku sudah yakin dengan keislamannya kalian. Tidakkah kalian ridho kalian pulang membawa aku ya wahai orang-orang Ansor? Maka orang-orang Ansor nangis semuanya dan mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho. Wa ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, laulal hijrah lakuntu imra'an minal Ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, aku memilih sebagai orang Ansar. Aku adalah orang Ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku adalah seorang dari kalangan Ansar. Walau salakan nasu wadiyan wasalakatil ansar wadiyan aw syi'ban la salaktu wadiyal ansar. Demi Allah wahai orang Ansar, seandainya orang-orang memilih suatu jalan, kemudian orang Ansar memilih suatu jalan, maka aku lebih memilih jalannya orang Ansar. Allahumma irhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, berikan ampunanmu kepada orang Ansar, anaknya Ansar dan anak cucunya orang Ansar. Nangis semua sahabat. Radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Jadi orang Ansar sudah teruji. Dan semua pujian kepada Ansar otomatis pujian terhadap siapa? Muhammad bin Maslamah, karena beliau adalah pembesarnya Ansar. Rasulullah mengatakan ayatul imani hubbul Ansar, tanda imannya seorang hamba adalah mencintai kaum Ansar. Dan anda gak mungkin, demi Allah, anda gak akan cinta orang Ansar kalau gak kajian mengetahui keutamanya orang Ansar. Padahal mencintai orang Ansar itu iman. Ayatul iman hubbul Ansar, tandanya iman mencintai orang Ansar. Dan gak mungkin panjenengan mencintai Ansar kalau gak paham siapa Ansar, gak tahu keutamanya Ansar. Makanya ngaji tentang sahabat itu penting, karena mencintai mereka itu agama. Wa ayatun nifaqi bughdul Ansar, dan tanda kemunafikan itu adalah membenci kaum Ansar.
Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Orang Ansar itu tidak mencintainya kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik. Tidaklah murka, benci kepada orang Ansar kecuali dia pasti orang munafik. Perhatikan. Waman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa mencintai orang Ansar, Allah mencintainya. Dan tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Anda mustahil mencintai sesuatu kalau tidak mengenalnya. Waman abghadahum abghadahullah. Barang siapa membenci sahabat Ansar, Allah telah membencinya. Itu keutamaan pertama. Beliau adalah bagian dari Ansar yang dipuji setinggi langit oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang keutamaan yang beliau nomor berapa? 2. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya akhbara anna al-fitnah la tadurru. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah tidak akan mampu memadaratkan Muhammad bin Maslamah. Rasulullah kan pernah mengabarkan akan terjadi fitnah, betul? Dan sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah siapa? Ada sahabat Nabi itu yang paling paham tentang fitnah, huru-hara, akhir zaman. Spesialisasinya itu di masalah fitnah itu. Siapa? Pemilik rahasia Nabi itu loh. Pokoknya lebih banyak tahu yang jelek-jelek daripada yang baik-baik. Semua orang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah yang baik-baik. Ya Rasulullah bagaimana masuk surga? Ya Rasulullah amalan apa yang paling dicintai Allah? Paham? Kata Hudzaifah, dahulu orang-orang datang ke Nabi tanya yang bagus-bagus. Kalau aku datang ke Nabi tanya yang jelek-jelek. Paham maksudnya? Siapa itu? Hudzaifah ibnul Yaman. Ini spesialisnya itu mengetahui perkara-perkara yang, makanya sahabat Umar ini kalau ingin tahu hal-hal yang kayak gitu datang ke siapa? Hudzaifah. Hudzaifah ini memang itu orangnya. Semua orang bertanya tentang yang baik-baik, dia tanya yang jelek-jelek. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman. Bagaimana Hudzaifah bin Yaman mengabarkan tentang Muhammad bin Maslamah? Dengarkan. Hudzaifah bin Yaman yaqul radhiyallahu an, "Ma min ahadin illa wa ana akhafu alaihi fitnah." Tidaklah seorang pun kecuali aku takut dirinya tertimpa fitnah. Sahabat loh padahal ini. Takut fitnah. Tidaklah seorang pun kecuali aku takut dirinya terkena fitnah. Illa makana min Muhammad bin Maslamah. Kecuali satu orang yang aku yakin dia tidak akan kena fitnah. Muhammad bin Maslamah. Sami itu Rasulullah yaqul, karena aku pernah dengar Rasulullah bersabda kepada siapa? Muhammad bin Maslamah, la tadurrukal fitnah. Tidak ada yang tidak memadaratkanmu wahai Muhammad bin Maslamah fitnah. Fitnah di sini jangan dianggap fitnah dalam bahasa Indonesia. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia kan nuduh tanpa bukti. Kalau ada orang dituduh, kamu mencuri. Enggak, saya enggak mencuri kok. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah yang dimaksud ayat, bukan karo sing kon maksud iku. Beda. Paham ya? Kebanyakan orang Indonesia kalau difitnahkan pakai dalil itu. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah maksudnya di situ bukan, fitnah itu diantara maknanya bisa bermakna syirik, bisa bermakna huru-hara, ketidakjelasan perkara. Apa yang terjadi antara Ali Muawiyah itu juga namanya apa? Fitnah. Seperti demonstrasi, bakar-bakar itu juga namanya fitnah. Yang menimpa Utsman bin Affan juga namanya fitnah. Fitnah itu tadi, ketidakjelasan perkara, serba abu-abu. Kemudian terjadi prahara, itu fitnah. Makanya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman banyak wanita telanjang. Fitnah juga bisa artinya ujian. Paham ya? Nah, Muhammad bin Maslamah itu dikabarkan oleh Nabi bahwa dia itu aman dari fitnah. Wa inna lamma waqadil fitnah i'tazala, dan omongannya Nabi terbukti ketika terjadi zaman fitnah. Padahal Muhammad bin Maslamah ini pendekar loh, kesatria. Kalau mau ikut gabung Ali bisa, mau gabung Muawiyah bisa, kemungkinan besar dapat jabatan. Paham gak maksud saya?
Oh dia pendekar kok, tugas-tugas penting dijalankan sama beliau kok. Di zamannya siapa? Di zamannya Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab. Zamannya Umar itu kalau ada gubernur yang perlu dikoreksi, dipanggil Muhammad bin Maslamah, tolong berangkat ke daerah ini, lihat itu gubernur. Yang diberi tugas siapa? Karena memang jago orangnya. Tugas-tugas penting, misi-misi khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah ini. Bahkan Muhammad bin Maslamah ditugaskan Nabi untuk membunuh pembesar Yahudi. Ada orang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Pernah dengar ini? Sudah pernah saya kajikan dulu waktu Sirah Nabawi. Ka'ab bin Ashraf ini pembesarnya Yahudi, orang yang ganteng, ajmalul Arab, bisa dikatakan orang Arab yang paling ganteng. Yahudi itu ya, dia bukan Arab. Kok ganteng orangnya. Tapi selalu memusuhi Nabi. Rasulullah mengatakan siapa yang bisa membereskan yang membereskan Ka'ab bin Ashraf? Saya ya Rasulullah, Muhammad bin Maslamah. Padahal Muhammad bin Maslamah ini sama Ka'ab bin Ashraf ini saudara sesusuan. Nanti kita ceritakan, jangan itu dulu. Ketika terjadi zaman fitnah, Muhammad bin Maslamah nggak ikut fitnah itu, nggak ikut pro Ali, nggak ikut pro Muawiyah, nggak pro Tolha, nggak mau ikut-ikutan. Padahal beliau itu ibaratnya orang megang pedang itu sudah cekelane, maksudnya ya, strategi perang, misi khusus, paham beliau itu, tapi nggak mau. Beliau ingin menyucikan tangannya dari menumpahkan darah seorang muslim, tidak mau ikut-ikutan. Seperti yang disampaikan siapa tadi? Hudzaifah. Qala al-Imam Zahabi, al-Imam Az-Zahabi mengatakan, kana radhiyallahu anhu mimman i'tazal fitnah. Muhammad bin Maslamah ini termasuk orang yang menyingkir dari fitnah, enggak mau ikut-ikutan. Wala hadarul Jamal, tidak ikut perang Jamal. Wala Siffin, tidak pernah ikut perang Siffin. Bal ittakhadha sayfan min qasabin, bahkan beliau membuat pedang dari kayu. Bayangkan, saking nggak maunya di masa seperti itu menumpahkan darah kaum muslimin, buat pedang dari kayu. Pal jago ini orangnya, kalau bawa pedang itu bisa nebas kepala orang, tapi nggak mau beliau ini. Dan beliau tinggal di Rabdah, ya, nggak mau ikut-ikutan seperti itu. Seperti sahabat Nabi yang lain siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, pendekar, berhak jadi khalifah, tapi ketika zaman fitnah nggak mau ikut-ikutan. Ya. Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Orang Kufah mengadu kepada Umar, ya, tentang amirnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diberhentikan oleh Umar karena sering dapat aduan orang-orang Kufah, gubernurnya begini, gubernurnya begitu. Padahal saat ini orang soleh, doanya mustajabah, tapi dituduh oleh orang Kufah, pemimpin saya jelek begini-begini, lapor ke Umar, diberhentikan Umar. Tujuannya ya bukan karena saat gak pecus, bukan, tapi supaya tidak terjadi apa? Kegaduhan, diganti. Nah ini Umar bin Khattab menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Berangkat Muhammad bin Maslamah menanyai orang bagaimana pendapat. Ini kalau dijelaskan panjang, intinya yang ditunjuk Umar untuk menjelaskan duduk permasalahan di kota Kufah siapa tadi? Muhammad bin Maslamah. Misi untuk melihat suasana di sana, Muhammad bin Maslamah. Dan yang salah bukan Sa'ad bin Abi Waqqasnya, tapi siapa? Orang Kufahnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang nomor berapa ini sekarang? Bukan keutamaan sekarang. Sekarang sikap-sikap kepahlawanannya beliau. Banyak sekali. Semoga waktunya cukup. Amma mawaqifu fiha fa katsir. Adapun sikap-sikap kepahlawanan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah beliaulah orang yang berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf. Punya benteng yang kokoh. Orangnya paling tampan di Arab pada waktu itu, sampai dibuat perumpamaan. Punya benteng. Orang Yahudi kan selalu punya apa? Benteng. Pertahanannya kuat. Ada orang yang butuh orang pintar untuk bisa menembus benteng itu. Dan itu yang berhasil adalah siapa? Muhammad bin Maslamah.
Ka'ab bin Ashraf Yahudi min asyadil Yahudi khunqan alal Islam. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini orang Yahudi yang paling benci kepada Islam. Wa min asyadim idza'an di Rasulillah, paling suka menyakiti Nabi. Dia ini seorang penyair. Wa hadzal Yahudi kana min Yahudi Bani Nadir. Dia dari Bani Nadir. Bani Nadir berarti baninya Sofia, istrinya Rasulullah, Khuyai bin Akhtab. Wa kana ghaniyan, kaya raya, mutsrafan, ya, ma'rufan bijamali, ganteng luar biasa, terkenal kegantengannya. Fil Arab kana syairan, dan orangnya juga penyair. Walamma balaghahu awal khabarin min intisaril muslimin, ketika Ka'ab bin Ashraf ini mendengar bahwa Muhammad SAW menang ketika perang Badar, dia sedih. Maka dia menulis syair-syair menyerang sahabat Nabi, menyerang Rasulullah, dan dia berangkat ke kota Makkah. Selalu kan saya sampaikan, orang Yahudi selalu nabok nyele tangani wong, ngerti? Nabok nyele tangani wong maksudnya mukul tapi pakai tangannya orang, nggak mau dirinya sendiri. Dia memprovokasi orang Makkah, kalian nggak boleh kalah, kalian harus bangkit. Seperti perang Ahzab. Perang Ahzab, Mekah dikepung lautan manusia, itu juga provokatornya siapa? Orang Yahudi. Justru Yahudi gak ikut ngepung. Khotofan, Quraisy, suku ini, suku itu kumpul semuanya ingin nyerang Nabi. Padahal yang melakukan otaknya siapa? Yahudi ketika diusir dari kota Madinah. Memang orang Yahudi selalu kayak gitu. Di balik tirai, kalau ada gonjang ganjing di negeri Islam, Yahudi di belakang. Seperti yang sekarang kita lihat di Timur Tengah itu. Libya hancur, Mesir hancur, Suriah hancur. Itu semua untuk mengamankan kebijakan Yahudi Israel. Gak punya saingan sekarang Yahudi Israel. Paham maksud saya? Mesir lumpuh, Libya lumpuh, Suriah buradul. Hanya satu negara yang kokoh di sana. Kerjaannya mereka. Lah kita ini sama-sama Islam didu. Gak ngerti. Pemerintah didu sama oposisi. Tukaran, teman-teman. Sing keplok wong liya, kita nggak boleh terpancing kayak gitu-gitu. Urusan politik bukan urusan kita. Paham? Itu urusannya orang-orang, kita nggak paham politik dan kita nggak ikut-ikutan kayak gitu. Ya, kita nggak ikutan intrik-intrik yang penuh dengan semua tipu muslihat. Nah, kita jangan terpancing. Kemudian kemarin ada demo sampai polisinya dibakar. Tahu tuh? Subhanallah. Betapa zalimnya ini. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kita nggak boleh ikut-ikutan demo dan seterusnya ya. Jangan sampai terprovokasi. Terus mana tadi? Oh, Ka'ab bin Ashraf, kok lari ke situ tadi ya? Orang Yahudi ya kan. Orang Yahudi selalu kayak gitu. Nabok nyele tangane wong. Ya, perang Arab dulu itu, tak kasih tahuan tuh. Tahun berapa ya? Perang Arab Israel. 70-an ya? Enggak salah. Itu Anwar Sadat, presiden Mesir, ya kan, yang dibunuh oleh Ikhwan Muslimin itu gara-gara kejadian ini nanti. Itu semua Arab bersatu, Suriah, Mesir, Irak, Saudi, semuanya bersatu loh. Padahal itu sudah kumpul jadi satu. Anwar Sadat sudah mengarahkan rudal-rudalnya ke Tel Aviv. Ngerti Tel Aviv? Mana Tel Aviv? Yahud. Itu seandainya Anwar Sadat metek, ngerti metek, neken, hancur Tel Aviv. Sudah mau metek gini, ditelepon sama Amerika. Kamu hancurkan Tel Aviv, kami hancurkan Kairo. Tidak berani Anwar Sadat. Terpaksa nulis teken. Perjanjian apa? Camp David. Marah Ikhwan Muslimin, akhirnya Anwar Sadat dibunuh gara-gara kejadian itu. Itu tadi nabok nyeli tangani. Wow. Sejak dahulu Yahudi Israel bergerak nyeli tangani apa? Amerika, mengamankan. Sama dengan dulu juga gitu. Sejarah akan terulang. Yahudi jelas nyata sifatnya ada di Al-Quran, tidak akan berubah. Ya. Ka'ab bin Ashraf selalu menyakiti kaum muslimin. Dia datang ke Quraisy, manas-manasi mereka dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah berkata, "Man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu qad adallahu wa rasulah." Karena orang selalu memprovokasi, membuat huru-hara, membuat konspirasi untuk menghantam kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membereskan Ka'ab bin Malik?
Mohon maaf, Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Malik sahabat Nabi ya. Siapa yang ingin membereskan Ka'ab bin Ashraf? Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu?" Ya Rasulullah, apakah kau ingin aku yang membunuhnya? Naam, iya. Berangkatlah. Beliau itu tidak hanya ahli perang, ahli komunikasi, ahli lobby, ahli siasat. Dia datang kepada siapa? Ka'ab bin Ashraf, dan dia berkata, "Wahai Ka'ab bin Ashraf," ada hubungan dekat ini. Masa jahiliyahnya dulu gitu, jadi kenal. "Inna hadzal rajul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad sa'alna shadaqah." Ini orang Muhammad ini selalu minta sedekah ke kita, zakat ke kita. Kita jadi gak nyaman lama-lama sama dia ini. Pura-pura gitu. Oh, ketepaan. Kenapa kok ketepaan? Karena Ka'ab bin Ashraf juga benci sama siapa? Makanya dari dulu kamu kan sudah tak bilangi gak ngandel. Ya, kata Ka'ab bin Ashraf. Terus tambah seneng, tutup ketemu botol ketemu tutupnya. Ini butuh membenci Nabi, ada yang nawari, tambah seneng. Inna qad ittaba'nahu, kita sudah lelah, kita mengikutinya, tapi kita sudah lelah, sekarang kita ingin kembali, nggak mau ikut dia. Tapi tolong utangi aku waskon au waskoini. Karena diambili Muhammad untuk sodako ini, sodako itu, zakat ini, zakat itu. Saya minta pinjaman darimu wahai Ka'ab bin Ashraf, 1 wasak atau 2 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Ukuran takaran, bukan timbangan loh ya, takaran. 1 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 soknya itu 4 mud. Wasak gak ngerti, sok gak ngerti, mud juga gak ngerti. Kan gitu kan. Intinya ukuran ini kan. Ya, minta 2 wasak gitu. Ya sudah, mana? Tapi kamu harus punya gade. Gak percaya orang Yahudi sama orang Islam. Mana apa yang kamu gadekan sebagai jaminan? Aku minta istrimu sebagai jaminannya. Gak mau. Kau adalah orang Arab yang paling ganteng. Butuh apa dengan istri kami dan anak kami? Jangan. Kalau gitu anakmu, jangan. Kalau kamu setuju, kami akan menggadekan kepadamu senjata. Tepat, setuju saya gitu. Kata siapa? Sekali. Padahal kalau senjata dipakai jaminan, otomatis kan nanti dia masuk ke bentengnya boleh membawa senjata dengan alasan itu sebagai jaminan. Padahal itu untuk membunuh dirinya. Ya sudah gitu. Singkat kata, mereka mengajak teman-temannya nih, siapa namanya? Muhammad bin Maslamah mengajak teman-temannya membawa pedang-pedang banyak. Terus dari keluar itu istrinya sudah mendengar sebenarnya, istrinya Ka'ab bin Ashraf. Ini saya melihat ada suara ini, suara itu. Lah itu saudaraku itu. Namanya siapa? Muhammad bin Maslamah. Dia gak senang sama Muhammad, sebentar lagi datang. Jadi otomatis kan dengan sendirinya gak pakai, otomatis bisa masuk. Gara-gara perjanjian awal tadi itu bisa masuk. Muhammad bin Maslamah mengatakan, nanti kalau aku sudah nyampe sana, aku kasih kode. Kalau kodeku sudah aku nyatakan, segera masuk, bunuh dia. Maksudnya siasat ini, intinya kalau dibacakan lama ya di sini ya. Intinya Muhammad bin Maslamah berkata, kau sangat wangi sekali wahai Ka'ab bin Ashraf. Iya, aku adalah laki-laki yang paling wangi, istrinya dan seterusnya. Terus dipegang apanya? Kepalanya dipegang. Izinkan aku memegang kepalamu, karena kan ada minyaknya gitu. Dipegang, setelah dipegang kepalanya, dikasih tanda saudara-saudaranya yang sudah siap tadi. Ketika sudah ditanda, mereka masuk dan membunuh Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Ashraf. Astagfirullahaladzim. Artinya sudah harus selesai itu. Iya. Maka tewas Ka'ab bin Ashraf tergeletak. Malam-malam semua keluar. Itu malam goncang mereka. Pagi-pagi harinya ketakutan semuanya. Ini pembesar loh, punya benteng, pembesarnya mati. Bagaimana yang kerucuk-kerucuk, kan gitu kan. Ketakutan orang Yahudi. Setelah itu aman sudah, karena orang besarnya yang jahat ini sudah diselesaikan sama para sahabat. Itu tentang Muhammad bin Maslamah. Beliau diantara yang terbesar dalam misi khusus ini, yaitu berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, bukan Ka'ab bin Malik. Ya. Pelajaran penting dari kisah ini, kisah Ka'ab bin Ashraf tadi itu,
Satu, hikdul Yahud, kebencian Yahudi kepada orang Islam. Ilal abad, sampai hari kiamat. Makanya di hari kiamat nanti itu yang akan masuk Islam bukan Yahudi, tapi kebanyakan adalah Nasrani. Betul ya? Justru orang Yahudi nanti akhir zaman nanti di bumi Syam sana, semua pohon-pohon dan bebatuan akan mengatakan, ya Muslim ta'al, wahai orang Muslim, kesinilah, di belakangku ada orang Yahudi. Betul kan? Kecuali satu pohon orkot. Dan sekarang ini di Palestina, pohon orkot ini ditanam di daerah-daerah konflik. Bukan daerah yang dikuasai Israel sama sekali, tapi di daerah yang campur gitu. Ada Palestina, ada, paham maksudnya ya, ditanami orkot semuanya. Nah, mereka membaca hadisnya Nabi. Nah, orang Yahudi. Nah, di situ nggak mengatakan wahai orang Muslim, di belakangku ada orang Nasrani, nggak ngomong gitu. Tapi orang apa? Yahudi. Nah, Yahudi ini paling sengit permusuhannya sampai hari kiamat. Nomor 2, Jubrul Yahud, pengecutnya orang Yahudi. Dia selalu mempunyai apa? Benteng-benteng. Nomor 3, adabus sahaba ma'a Rasulillah, adabnya sahabat. Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Ya, tanya dulu maksudnya apa. Dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 5 ini yang paling penting. An yahdar syabab alladhi yattakhiduna min hadzal mawqif dalilan fayaj'alunahu tariqan lil qatl. Dalil ini enggak boleh dilakukan tidak boleh dijadikan dalil. Cerita tadi itu enggak boleh dijadikan dalil oleh para pemuda yang semangat ya. Kemudian dia menculik pemimpin, menculik bupati, karena khawatir ini mereka orang-orang Khawarij itu kadang-kadang pakai dalil mereka. Dijadikan dalil dulu. Ka'ab bin Ashraf pernah dibunuh oleh siapa? Muhammad bin Maslamah dengan cara seperti itu, terus diterapkan kepada presiden, kepada gubernur. Nah, itu nggak boleh. Sudah diwanti-wanti oleh Syekh bahwa cerita ini nggak bisa diterapkan kepada pemimpin Muslim. Selama pemimpin Muslim nggak boleh dibunuh, nggak boleh diberontak, kecuali jika jelas-jelas kekufurannya. Itu pun melihat maslahah dan madharah. Sampai di sini tentang sahabat Nabi yang mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Bismillah. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.